Banyak orang mengira bahwa jamaah atau kelompok atau manhaj salaf ini sesuatu yang baru. Gitu. Dia seperti kelompok ada kelompok-kelompok Khawarij, Muji'ah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Qadariyah, Jabriyah. Seakan-akan dia bagian dari itu, gitu. Pecahan dari itu atau kelompok-kelompok baru gitu. Maka dalam kitab Ad-Da'wah Salafiyah Haqqatuha Usuluha itu dijelaskan bahwa ini bukan satu yang baru. Tapi kenapa mereka memakai nama ini? Itu jawabannya. Kenapa mereka harus membedakan nama dengan yang lainnya? Nah, di sini disebutkan, ya, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman akan terjadi apa? Perbedaan di kalangan umat ini, terdapatnya banyak kelompok-kelompok. Sataftariqu hadhil ummah, itu sudah dikabarkan SAW ala salam sabiina firqah, bahwa umat Islam ini di akhir zaman akan terdiri berbagai kelompok-kelompok dengan jumlah 73, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Itu gambaran kepada Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW. Dan juga hadis Ibad bin Sariyah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Nah, lalu dalam dua hadis tadi itu disebutkan mana firqah yang harus kita ikuti dari kelompok-kelompok yang banyak itu. Itu kelompok yang asli sebelum terjadinya jamaat mahya jamaatul ula. Maka dalam hadis iftiraqul ummah ditanyakan, kita disebutkan golongan selamat itu adalah al-jamaah. Jamaah itu maksudnya apa? Jamaatus sahabah yang telah ada di masa Rasulullah SAW. Maka beliau menyebutkan, ya, tentang hal ini, bahwa di mana di antara beliau menukil tentang bahwa manhaj salaf itu adalah menjelaskan bahwa mengikuti para sahabat, ya, Rasulullah SAW di dalam berilmu dan beramal. Ya. Maka beliau menukilkan di sini, qala Nu'aim bin Muhammad. Nu'aim bin Muhammad menyebutkan, idza fasadatil jamaah, apabila telah rusaknya jamaah, fa'alaika bima kanat alaihi jama'atu qabla an tafsud. Maka pegang eratlah jamaah sebelum yang rusak. Bila terjadi kerusakan jamaah, maka ambil jamaah yang belum rusak sebelumnya, apa yang dipegang oleh mereka. Nah, ini penjelasan Nu'aim bin Muhammad. Idza fasadatil jama'atu, jika engkau melihat terjadinya perpecah belahan, itu fasad jamaah itu maksudnya, ya, jika engkau melihat perpecah belahan, fa'alaikum bima kana ail jama'atu qabla an tafsuda. Maka hendaklah engkau pegang teguh apa yang di atasnya jamaah sebelum terjadi perpecah belahan itu. Jadi sudah ada jamaah itu. Jadi makanya, ya, fa idza hasala iftiraqu fi hadhil ummah atau fil ummah, bila terjadi perpecah belahan berbagai kelompok tengah umat ini, maka engkau pegang eratlah apa yang ada dari jamaah sebelum terjadi perpecah belahan, yaitu siapa? Para sahabat dan para tabi'in yang disebutkan dalam hadis sahih, yaitu Rasulullah menyebutkan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, ya, dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Taib. Nah, oleh sebab itu, ya, wa idza raja'na lima kana alai jama'atu qabla hudusil iftiraq. Nah, oleh sebab itu bila kita melihat bagaimana jamaah sebelum terjadinya perpecah belahan jamaah, dalam jamaah itu kita dapati bahwa mereka itu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah ala tariqis sahabah, sesuai dengan jalannya apa yang dipegang oleh para sahabat. Maka oleh sebab itu kalau kita lihat hadis-hadis yang memotivasi kita untuk menghindari perpecah belahan, itu menyuruh kita berpegang teguh dengan apa? Dengan pemahaman sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berada di atasnya aku dan sahabatku. Dan juga hadis lain, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di, pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Semuanya ke sana. Nah, ini yang disebut salafiyah, orang yang berpegang teguh dengan apa yang di atas adanya sahabat. Itu disebut salafi. Ya.
Jadi bukan kelompok baru. Ya,